Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang skala dan rasio perbandingan yang terdiri dari Firda Widyasari dengan NIM 19133000431, Syifa Fauziah dengan NIM 19133000436, Muhammad Ali Irham dengan NIM 19133000458, Muhammad Raizal Muhaimin dengan NIM 19133000459. Kami dari kelas 5 PGSD A1. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas tinggi. Selamat menyaksikan. Pengertian skala. Skala diketahui deretan rumus yang digunakan untuk mengukur sebuah denah atau peta. Skala adalah suatu alat atau mekanisme dalam membedakan suatu variabel yang menjadi perhatian ke dalam suatu bentuk tertentu, menurut Sugiyama 2007. Skala dapat diartikan bahwa perbandingan jarak di peta dengan jarak di bumi sebenarnya. Sebuah peta dibuat dengan menggunakan 1:1000 cm pada jarak sebenarnya. Satuan jarak untuk skala pada peta biasanya menggunakan satuan cm. Rumus yang digunakan yaitu adalah skala sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta banding skala. Untuk jarak peta, jarak sebenarnya kali skala. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal. Nomor 1. Sebidang kebun mempunyai panjang 600 meter. Jika kebun itu digambar pada denah berskala 1:10.000, berapa panjang kebun pada denah? Jawabannya adalah 600 meter sama, kita konversikan sebagai dengan 60.000 cm. Skala yang digunakan adalah 1:10.000. Jadi panjang kebun pada denah itu adalah 60.000 banding 10.000. Kita kalikan saja. Nah, untuk nomor 2, pada daerah 1:1000, panjang dan lebar sebidang kebun berturut-turut adalah 15 cm dan 10 cm. Berapa luas kebun sebenarnya? Jawabannya, skala yang digunakan adalah 1:1000. Panjang dan lebar pada denah berturut adalah 15 cm dan 10 cm. Panjang tanah sebenarnya yaitu 1000 kali 15 sama dengan 15.000 cm. Kita konversikan menjadi 150 meter. Lebar tanah sebenarnya sama dengan 1000 kali 10 sama dengan 10.000 cm. Kita konversikan menjadi meter, yaitu adalah 100 meter. Jadi luas tanah itu sama dengan 150 kali 100 sama dengan 15.000 meter per kubik. Selanjutnya nomor 3, denah sebidang tanah berbentuk persegi panjang, mempunyai panjang 10 cm. Jika panjang bidang tanah sebenarnya adalah 200 meter, berapa skala yang dipakai pada denah itu? Jawabannya, panjang pada denah sama dengan 10 cm. Panjang sebenarnya yaitu 200 meter. Kita konversikan menjadi cm, yaitu menjadi 20.000 cm. Jadi skala yang digunakan pada denah itu adalah 20.000 cm banding 10.
kita konversikan menjadi, kita hilangkan nolnya menjadi 1:2000. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Pengertian rasio perbandingan. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai-nilai dua atau lebih objek dalam satu kumpulan. Rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih. Maulana menyatakan bahwa perbandingan adalah pasangan terurut bilangan A dan B yang dapat dinyatakan dalam A per B atau A berbanding B dan dibaca A berbanding B dengan B tidak sama dengan 0. Lanjutan. Perbandingan dua besaran. Perbandingan atau rasio dapat digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat dapat dikatakan sebagai perbandingan tidak langsung. Perbandingan ini tidak dapat dilihat secara langsung hasil perbandingan dalam soal. Kita harus menghitung data-data yang disajikan lebih dulu untuk menetapkan perbandingan yang dimaksud. Perbandingan ini membutuhkan ketelitian dalam membaca dan memahami soal, karena kekeliruan kecil dapat berakibat fatal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran apabila salah satu ditambah, maka yang lainnya akan ikut bertambah juga. Pada perbandingan senilai, suku-suku pada perbandingan pertama dan kedua berbanding lurus. Jika yang satu nilainya semakin besar, maka nilai yang lain juga semakin besar. Rumus perbandingan senilai. Jika A berbanding lurus dengan P, maka B berbanding lurus dengan Q. Maka dapat dilihat A banding B sama dengan P per Q atau banding Q. Kata kunci dari perbandingan senilai yaitu jika suatu besaran bertambah, maka besaran yang lain juga ikut bertambah. Contoh perbandingan senilai. Teman-teman bisa melihat contoh yang ada di PPT. Yang pertama, sepeda motor menempuh jarak 45 km per jam, sedangkan becak menempuh jarak 9.000 meter per jam. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak adalah jika satuannya belum sama, maka satuannya disamakan terlebih dahulu. Nah, di situ angka atau jarak becak satuannya meter. Nah, kita ubah menjadi kilometer, yaitu menjadi 9 km. Jadi, jarak motor adalah 40 km per jam dan jarak becak adalah 9 meter per jam. Maka 45 banding 9 atau 45 dibagi 9 yaitu 5 banding 1. Yang kedua, siswa kelas 5 SD Sukamaju terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan adalah siswa laki-laki 15 dan siswa perempuan 20. Nah, maka dapat dituliskan bahwa 15 banding 20 sama dengan 15 per 20. Jadi hasilnya 3 banding 4. Jadi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan perbandingannya 3 banding 4. Baik, memasuki materi yang selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah apabila terdapat korespondensi 1:1 antara dua kelompok data dengan sifat nilai perbandingan dua elemen yang bersesuaian di kelompok kedua berbalik nilainya dengan nilai perbandingan di kelompok pertama. Maka perbandingan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Perbandingan berbalik nilai dalam arti lain adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran. Apabila salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Selanjutnya yaitu contoh perbandingan berbalik nilai. Ada suatu soal yaitu kecepatan mobil 40 km per jam
menempuh jarak A ke B dalam 1 jam. Kecepatan sepeda 10 km per jam. Berapakah waktu tempuh sepeda untuk menempuh A ke B? Jawaban, yaitu kita menggunakan rumus jarak terlebih dahulu sama dengan kecepatan kali waktu, yaitu dengan menentukan waktu sepeda dengan cara X, yaitu 40 kali 1 sama dengan 10 dikali X. 40 sama dengan 10X, X sama dengan 4. Jadi waktu tempuh sepeda adalah 4 jam. Secara umum, bila A sama dengan A dan B sama dengan B, maka A dibagi B sama dengan B dibagi A untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk bila A sama dengan A dan B sama dengan B, maka A dibagi B sama dengan A dibagi B untuk perbandingan senilai. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman sudah mendengarkan dan memahami materi yang telah kelompok 4 sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.